Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan coba membuat parafrase ya. Naskah yang saya tampilkan ini merupakan naskah yang saya ambil dari penerbit dipublish.com. Apa itu parafrase? Parafrase ini adalah teknik membuat membuat tulisan dari apa yang kita baca ya dengan kata-kata sendiri begitu. Nah, teknik ini merupakan salah satu teknik untuk mengutip ya. Selain ada juga kegiatan mengutip lainnya misalnya ada meringkas ya atau menyusun kesimpulan. Apa itu parafrase? Kita lihat. Parafrase menurut Kamus Oxford adalah cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Nah, apalagi misalnya ya kalau tulisan atau teori yang ditulis dalam sebuah buku yang kita baca ini dari bahasa asing misalnya ya, yang perlu sekali untuk kita tambahkan kata-kata agar orang lain yang membaca tulisan kita jadi lebih mudah. Parafrase adalah kegiatan yang legal dilakukan dalam sebuah teknik menulis ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu langkah untuk menghindari plagiarisme. Dalam teknik menulis parafrase, ya, parafrase itu kan kata-kata kita sendiri untuk mengungkapkan ide yang sama. Nah, ini saya akan garis bawahi untuk mengungkapkan ide yang sama ini. Apa yang ditulis orang lain dalam bukunya yang akan kita parafrasekan itu, kita menuliskan atau menjelaskan apa yang disampaikan penulis itu nggak boleh melenceng dari apa yang memang penulis itu tulis, ya. Nah, bisa diperhatikan di sini menurut O.W.L. Purdue, ya, parafrase ini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang menulis ulang, ya. Jadi kita menuliskan apa sih yang orang lain maksudkan, tapi dengan kata-kata kita sendiri, gitu. Kalau menuliskan sama persis itu namanya bukan parafrase, yaitu hanya menyalin saja. Dan itu bisa dikatakan plagiarisme kalau kita tidak menyampaikan sumbernya ya. Yang kedua, parafrase ini legal dan sah dalam meminjam gagasan orang lain. Yang ketiga, sebuah pernyataan ulang ya yang lengkap dan detail dibandingkan sebuah ringkasan. Jadi parafrase ini lebih lengkap karena memang kita memberikan tambahan ya, tambahan agar si tulisan penulis tersebut kita sampaikan dengan lebih banyak kata-kata ya. Jadi lebih lengkap. Teknik menulis parafrase merupakan keahlian yang sangat berharga. Ya, pertama, parafrase itu tadi karena lebih lengkap, dia lebih baik dibandingkan ya dengan mengutip informasi dari sebuah paragraf. Jadi kalau mengutip itu misalnya satu alinea, ya, ada 3 kalimat misalnya, ya. Kalau kita parafrasekan itu mungkin bisa jadi lebih banyak. Ya, bayangkan kalau sebuah bab 2 Anda, misalnya bab 2 Anda isinya kutipan, 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 itu bagaimana rasanya ya. Nah, jadi parafrase itu menggambarkan setiap kalimat nantinya bersambungan ya. Bersambung satu kalimat dengan kalimat lain, satu paragraf dengan paragraf lain. Jadi lebih enak dibaca dan tentu saja jadi lebih mudah dipahami. Parafrase membantu penulis mengontrol cobaan untuk melakukan kutipan yang terlalu sering. Ya, jadi tidak terlalu banyak kutipan, tapi kita buatlah parafrase. Nah, yang ketiga, proses mental yang dilakukan bagi keberhasilan sebuah parafrase membantu penulis memahami sepenuhnya makna teks sumber yang akan ia sadur. Sebelum kita membuat parafrase, pastikan kita membaca dulu buku ya atau jurnal yang akan kita ambil atau minimal kita membaca lebih banyak dari apa yang akan kita tulis ya. Yang keempat, setiap penulis memiliki dan mengembangkan teknik sendiri. Nah, si A, si B, si C, si D kalau membuat tulisan parafrase itu pasti berbeda kalau dia menulis sendiri. Gitu ya, karena unik, kita punya kemampuan yang berbeda, punya teknik yang berbeda dan mungkin juga
punya banyak perbendaharaan kata yang berbeda, ya, diksi yang berbeda. Ini memaksa kita ini harus belajar membuat parafrase. Wajib. Jadi kalau semakin sering membuat parafrase, kita akan mudah ya membuat parafrase berikutnya. Kemudian bacalah kembali teks sumber sampai Anda memahami benar isi teks gitu ya. Kemudian singkirkan teks naskah asli tersebut. Nah, jadi menyingkirkan kalau kita sudah membaca ya, menyingkirkan bacaan yang tadi kita baca itu membantu kita lepas bebas menuliskan apa sih yang dia maksud, yang penulis maksud gitu ya. Buatlah beberapa daftar kata di bawah parafrase Anda untuk mengingatkan Anda pada cara Anda memahami naskah asli. Itu ya, itu adalah kata-kata kunci yang menunjukkan subjek ya dan tema parafrase kita. Kemudian bandingkan tulisan kita dengan tulisan yang kita ambil aslinya tadi untuk mengecek apakah gagasan kita tidak menyimpang atau gagasan penulis tersebut memang sudah kita sampaikan semua. Gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus ya atau frase yang Anda ingin pinjam dari naskah asli. Kemudian tuliskan sumber termasuk halaman pada kertas catatan. Nah, ini contoh yang saya ambil juga dari di publish.com ini. Contoh pertama, kalimat aslinya ini. Ini kalimat asli yang tertulis dalam sebuah buku misalnya ya. Sebuah kejutan di bidang realita maya atau virtual reality terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensoramanya Haley. Parafrasenya ini. Hasil karya Haley yang dikenal dengan sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Ya, jadi ini adalah kalimat yang bisa kita ambil sebagai parafrase dari kalimat asli. Nah, mungkin ketika Anda mencoba menuliskannya, ini bisa berbeda dengan apa yang dituliskan di sini, ya. Kemudian kalimat aslinya untuk contoh kedua. Komputer mampu membawa orang-orang ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet. Parafrasenya, contoh ya, melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Ya, atau misalnya kita tulis parafrase menurut saya mau menulis menurut saya ya, misalnya begini. Apakah Anda pernah gini aja deh, berkunjung ke planet lain? Gitu ya. Ataukah Anda pernah melihat permukaan planet tersebut? Jika belum, Anda bisa membuka komputer Anda dan Anda bisa membuka komputer Anda dan melihat bagaimana penampakan permukaan planet. Komputer memungkinkan Anda pergi ke tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Nah, ya. Nah, ini barusan saya tidak mengintip ini. Ya, saya cuekin dulu ini. Tapi saya bayangkan tadi yang barusan ingin mengungkapkan beberapa hal. Maka saya tulis ya, kemudian saya cek lagi apakah ini intinya sudah
sama dengan apa yang saya sampaikan, begitu ya. Nah, jadi inilah disebut dengan parafrase. Kita menuliskan apa yang eh, orang lain sampaikan, begitu ya, tapi dengan cara kita. Nah, ini biasanya di dalam bab 2 ini seperti ini. Menurut Syagian, begini ya, ini tulisan pertama, teori pertama, yang kedua, teori kedua, motivasi adalah, gitu ya. Nah, saya coba membawa Anda membuat parafrase untuk Edwin Plipo dalam Hasibuan. Edwin Plipo, motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Contohnya, Edwin Plipo mengatakan bahwa motivasi adalah keahlian untuk memberikan arahan pada pegawai dan organisasi agar bersedia melakukan sesuatu sehingga keinginan para pegawai, atau saya ganti jadi mereka ya, dan tujuan organisasi dapat terpenuhi. Nah, ini adalah kata-kata saya atau parafrase saya yang ingin menggambarkan apa sih arti motivasi menurut Edwin Plipo. Begitu. Baik, pelajari ini dan lanjutkan Anda membuat bab 2 Anda. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.